Selamat malam Bapak Ibu semua, keluarga yang terkasih, bersama dengan rekan-rekan yang sudah hadir malam hari ini. Kita akan memulai ibadah penghiburan pada malam hari ini yang akan dilayani dari GB Glow FC Season City, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya PDP Samuel Dima. Sebelumnya mewakili setiap rekan Gembala Sida maupun juga pekerja hamba Tuhan dari GB Glow FC Season City, kami turut berduka cita buat keluarga besar yang telah ditinggalkan almarhum Ros Mauli Gumora Panjaitan. Kami terus berdoa Tuhan Yesus memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita dan kita siapkan hati kita. Kita masuk dengan satu pujian yang berkata bahwa Tuhan Yesus setia. Dia adalah sahabat kita, bahkan dalam segala susahku selalu menghiburku. Kiranya pujian ini Dia selalu menguatkan setiap kita. Mari kita naikkan bersama-sama pujian nomor 1. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Benar Tuhan. Dia
Mari kita satu di dalam doa. Benar ya Tuhan, sebagaimana pujian ini berkata bahwa Tuhan Yesus sungguh setia di dalam segala keadaan yang kami hadapi. Terlebih khusus buat keluarga yang sedang berduka saat ini. Tuhan Yesus setia. Setia memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami mau senantiasa berada di hadirat Tuhan. Malam hari ini kami memulai ibadah kami dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian. Pujian ini berkata, kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Pujian nomor 3. Setiap kita ketika kita lemah, kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang akan setia menopang. Tetap berseru, berharap di dalam Yesus. Mari naikkan pujian ini. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Ku
Ibu Rosmauli yang saat ini sudah berpulang di usia 42 tahun. Kita nggak pernah menyangka kalau Bapak bercerita dalam waktu singkat kurang lebih 2 bulan. Itu perjuangan yang luar biasa. Tapi kita tahu semua penyakit Tuhan sudah lepaskan. Dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Dengan iman yang kuat, yang kokoh. Saya melihat keluarga yang ada kiranya tetap di dalam Tuhan. Pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya PDP Samuel 5. Pujian ini berkata, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Dan sebagian berkata, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Di tengah kedukaan, saya percaya tidak mudah mengungkapkan kalimat-kalimat ini. Karena apa? Orang yang begitu kita sayangi. Tetapi biarlah pujian ini yang selalu menguatkan kita, bahwa Tuhan selalu memberikan kita hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu mengerti bahwa rancangan Tuhan adalah yang rancangan terbaik. Biarlah pujian ini yang mengantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Pujian nomor 5, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Biarlah setiap kita menaikkan pujian ini dengan menghayati setiap kalimat dari pujian ini.
kami berkata kepada Tuhan, karena rencana Tuhan selalu indah bagi setiap orang yang percaya. Walaupun kami harus mengalami duka cita, kehilangan, dan lain sebagainya, tapi itu bukan berarti Tuhan tidak baik dalam hidup kami. Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik. Hamba berdoa untuk keluarga yang sedang berduka cita, keluarga besar Panjaitan, keluarga besar dari Bapak Yuristo dan anak yang ada. Mereka berduka, mereka kehilangan karena orang yang mereka cintai, mereka kasihi telah dipanggil pulang dan berada bersama-sama dengan Pencipta saat ini. Hiburkan kami, hiburkan keluarga, hiburkan suami, anak, dan seluruh rekan, saudara yang kehilangan sosok yang mereka cintai. Dalam nama Yesus, penghiburan itu nyata atas kehidupan mereka. Malam hari ini kami akan dengarkan firman Tuhan, khususnya keluarga duka dan kami semua. Biarlah kami dihibur, dikuatkan, supaya kami bisa menerima kenyataan yang ada. Di balik segala sesuatu yang ada, Tuhan Yesus tetap berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih. Maka siaplah hati kami untuk menerima firman Tuhan sebagai kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami malam hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Malam hari ini di ruangan ini secara khusus saya pribadi atas nama Bapak Gembala dan seluruh pekerja hamba-hamba Tuhan yang ada di Glow Station City mengucapkan turut berduka cita atas dipanggil pulangnya istri terkasih, mama terkasih, saudara terkasih, Bos Mauli Dumora Panjaitan. Turut berduka cita Pak Yuristo dan keluarga besar Panjaitan. Misteri terbesar di dunia ini adalah kematian. Tapi sebelum kematian ada kelahiran. Dan 42 tahun yang lalu seorang anak di keluarga Panjaitan lahir dan diberi nama Rosmauli Dumora Panjaitan. 42 tahun berlalu, akhirnya seperti yang kita ketahui sekarang, beliau almarhumah sudah dipanggil pulang oleh Bapak Saudara. Tapi saya percaya, saya yakin sebagai orang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita, kita percaya inilah yang terbaik bagi almarhum. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Karena memang kelahiran pasti ada kematian. Tidak ada kelahiran yang tidak ada kematian. Ketika seseorang dilahirkan, maka kelahiran itu akan membawa dia ke satu titik yang namanya kematian. Puji Tuhan, saya berumur 55 tahun ini. Berarti saya telah menikmati setengah abad lebih, 55 tahun dalam anugerah Tuhan. Dan
42 tahun Tuhan berikan untuk berada di tengah-tengah keluarga Panjaitan dan bersama-sama dengan Bapak Juristo. Haleluya. Saya ingin kita membaca kebenaran firman Tuhan supaya memberikan penghiburan dan kekuatan kepada setiap kita. Dan saya berdoa dan berharap kebenaran firman Tuhan ini menolong kita memahami dengan benar tentang fakta kenyataan bahwa kematian itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, tapi kematian itu sesuatu yang harus kita hadapi dengan kesiapan kehidupan kita itu sendiri. Mazmur 6 ayat 5, terjemahan barunya seperti ini. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Sekali lagi. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu dalam dunia orang mati? Ayat ini mau menegaskan kepada kita bahwa ucapan syukur itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang hidup. Bersyukur itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang Tuhan beri kesempatan untuk dia hidup. Dan saya percaya selama 42 tahun Ibu Rosmaila Mauli hidup, dia bersyukur untuk keluarganya, lahir di tengah-tengah keluarga Panjaitan, menikah dengan Bapak Juristo, memiliki anak. Saya percaya dia pernah bersyukur. Almarhumah pernah bersyukur untuk semua kebaikan yang dia terima sejak dia lahir sampai akhirnya dia harus menghembuskan nafas. Saya percaya di almarhumah setidaknya pernah mengucap syukur. Saya tidak tahu berapa kali almarhum mengucap syukur, tapi yang jelas selagi dia hidup, saya percaya dia bersyukur. Ketika dia menikah dengan Pak Juristo, dia pasti bersyukur. Ketika memiliki anak, tentunya bersyukur. Dan ada banyak hal yang membuat almarhumah bisa bersyukur. Dan firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini bahwa sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, kepada Tuhan. Dan dikatakan kepada siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati. Ini membawa saya dan Bapak Ibu yang sedang berduka hari-hari ini untuk berpikir dengan cerdas. Engkau hanya bisa bersyukur saat engkau hidup. Ketika engkau telah berbaring seperti almarhumah di tempatnya, di dalam peti matinya, engkau tidak akan pernah lagi bisa bersyukur. Sebab di dunia orang mati tidak ada lagi ucapan syukur di sana. Oleh karena itu selagi engkau sehat, selagi engkau belum mengalami kematian, hendaklah engkau bersyukur. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi perkara bersyukur adalah kehendak Tuhan. Perkara bersyukur adalah sesuatu yang Tuhan inginkan ada di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Pertanyaannya, kapan kita mau bersyukur? Seharusnya dalam seluruh kehidupan kita, dalam 24 jam kehidupan yang Tuhan beri, hendaklah selalu ada ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Jangan hanya ketika kita diberkati, ketika kita melimpah dengan hal-hal yang baik, ketika kita dalam suasana baik, suasana senang, kita bersyukur. Semua orang bisa lakukan itu. Ketika diberkati sehat, dan ketika segala sesuatunya berjalan normal dan baik, semua orang bisa bersuka cita, semua orang bisa
yang sedang dialami oleh Bapak Julis. Kehilangan istri kekasih, kehilangan orang yang dikasihi. Masihkah ada ucapan syukur itu? Keluarga Panjaitan kehilangan orang yang mereka kasihi. Apakah masih bisa bersyukur untuk hal itu? Kita dituntut untuk tetap bersyukur dalam segala kondisi keadaan kita. Titik. Firman Tuhan tidak mengajar kita hanya bersyukur untuk hal-hal yang baik, hanya bersyukur untuk sesuatu yang kita terima, kita nikmati, yang kita katakan itu baik. Sampai ketika kita mengalami kepahitan, ketika kita mengalami hal-hal kekecewaan, kita lupa mengucap syukur. Tapi firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, termasuk ketika kita berhadapan dengan kematian, termasuk ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi. Kita harus tetap bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Katakan amin. Hari ini, malam ini, saya tidak berkhotbah lagi kepada almarhumah. Saya tidak lagi berkata-kata kepada almarhumah, sebab dia tidak bisa mendengar saya. Saya sedang berkata kepada orang-orang hidup yang memiliki telinga, yang mendengar perkataan saya. Hendaklah engkau bersyukur dalam segala hal dalam hidupmu. Apapun itu, mau engkau sakit, mau engkau sehat, mau engkau diberkati, mau engkau kekurangan, mau engkau tersakiti, ataupun hal apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, saya mau berkata kepada Anda, itu bukan alasan Anda tidak bersyukur. Tapi justru ketika engkau ada di titik terendah dalam kehidupan, ketika engkau mengalami kehilangan, nilai ucapan syukurmu itu sangat berharga. Nilai ucapan syukurmu ketika engkau sedang terpuruk, ketika engkau sedang ada di dalam titik terendah dalam hidupmu, ketika engkau kehilangan segalanya, kehilangan orang yang engkau cintai dan kasih. Tapi ketika engkau bisa berkata, aku bersyukur untuk itu, Tuhan berkata, itu yang terbaik, itu yang terbaik. Dan Tuhan menghargai setiap ucapan syukur yang lahir karena pengertian pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bersyukur adalah sebuah cara hidup. Bersyukur dapat menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Bersyukur mengubah cara kita memaknai tentang kehidupan ini sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak sedang berkhotbah kepada almarhum. Saya sedang berkhotbah kepada orang-orang yang hidup. Katakan amin. Orang-orang yang masih bisa mendengar suara kebenaran, suara Tuhan, suara firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang dinafaskan oleh Allah, yang diilhamkan oleh Allah. Ini bukan buku biasa, ini bukan novel, ini bukan dongeng, tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan yang lahir dari hati Allah, dari pikiran Allah, ditulis, diilhamkan oleh Roh Kudus untuk dijadikan sebuah catatan Alkitab. Dan itu catatan mengubah cara berpikir kita, mengubah cara tindakan kita, mengubah sesuatu yang salah dalam hidup kita. Kalau engkau menganggap kebenaran firman Tuhan ini adalah hal yang kosong, tidak mampu mengubah hidupmu, maka saya katakan itu pemikiran yang salah. Firman Tuhan mampu mengubah keadaan. Katakan amin. Firman Tuhan mampu mengubah cara berpikirmu. Katakan amin. Firman Tuhan mampu mengubah tindakan-tindakanmu. Supaya apa? Supaya hidupmu selaras dengan firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia
ditetapkan mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Saya tidak sedang menakuti Bapak Ibu, tapi kebenaran saya harus sampaikan. Sekali kelak, setiap kita mempertanggungjawabkan setiap perbuatan, tingkah laku kita, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini saat kita hidup, nanti akan diperhitungkan oleh Tuhan di tahta pengadilan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan satu kali kelak semua akan mati, dan sudah ditetapkan satu kali mati, dan sesudah itu dihakimi. Dihakimi untuk apa? Dihakimi segala perbuatannya. Yang menarik saya ingin sampaikan kepada kita, ada satu kebenaran yang harus saya sampaikan supaya membuka cara berpikir kita tentang kekekalan. Kematian adalah gerbang menuju kepada kehidupan kekal. Sekali lagi, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Kematian adalah pintu gerbang memasuki satu kehidupan yang kekal. Jadi kematian bukanlah sesuatu yang selesai, saya mati selesai, sudah. Bapak Ibu dan saya bukan seperti binatang. Dia mati selesai, dibuang selesai. Tapi saya dan saudara, ketika mati, kita sedang menuju satu kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Dan saya mau berkata kepada Bapak Ibu malam hari, maafkan saya, kehidupan kekal itu ditentukan saat engkau hidup saat ini. Apakah engkau ada di kehidupan kekal itu, atau kehidupan kekal itu hanya ada dua tempat, bersama Sang Pencipta di surga yang kekal, atau bersama dengan iblis, bersama dengan setan di neraka yang kekal. Hanya ada dua tempat ini, tidak ada yang lain. Sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, saya sampaikan kepada saudara Bapak Ibu supaya berpikirlah secara cerdas mulai malam hari ini, bahwa engkau tidak akan hidup selama-lamanya, engkau akan mengalami kematian. Dan ketika engkau mati, engkau sedang memindahkan dirimu kepada satu kehidupan yang kekal. Apakah engkau bersama dengan Pencipta, atau engkau ada di satu tempat yang namanya neraka? Satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan jerilelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ketika saya mati, selesai sudah, beres kehidupan ini, selesai. Tapi saya mau berkata, itulah awal kehidupan kekal Anda. Ketika saya mati nanti, saya akan memasuki satu gerbang kehidupan yang baru. Dan karena saya percaya kepada Kristus Yesus Tuhan saya, maka saya percaya kelak ketika saya mati, saya akan berada bersama-sama Pencipta saya, bersama-sama dengan orang yang saya kasihi, bersama-sama dengan Juru Selamat saya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan itu ditentukan saat saya hidup di dunia ini, bukan setelah saat saya ada di peti mati sana dan saya mulai tentukan di mana tempat saya, bukan. Selagi engkau bernapas, selagi engkau hidup, selagi engkau berkarya, selagi engkau melakukan segala sesuatu yang baik di bumi ini, itu akan tertanggungjawabkan kelak, kata firman Tuhan. Bahwa apa? Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, perbuatan kita menyertai kita sampai kepada kekekalan. Kalau kita berpikir, kalau Anda berpikir, kalau Bapak Ibu berpikir bahwa setelah mati selesai, saya mau berkata itu adalah pikiran dari si jahat, karena
si jahat memang ingin engkau ada bersama-sama dengan dia di neraka kekal itu. Tapi ketika engkau membuka pikiranmu kepada Kristus, maka engkau akan dijernihkan pikiranmu bahwa selama engkau hidup, engkau harus bersikap yang benar, bersikap yang baik, hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ketika engkau mati, engkau ada di jalan benar, ada masuk ke dalam kerajaan kekal bersama dengan Penciptamu. Katakan amin. Katakan amin. Maaf, Bapak diri. Seluruh perbuatan yang menyertai dia. Firman Tuhan berkata, perbuatannya akan dihakimi. Dan penghakiman Tuhan adil. Tuhan tidak pernah dan tidak bisa memutuskan yang namanya ketidakadilan. Hanya ada satu kata di dalam Tuhan, adil. Dia memutuskan segala sesuatu dengan adil karena dia adalah Allah yang adil. Haleluya. Saya ingin sampaikan lagi satu ayat kebenaran firman Tuhan. Maaf, buku ini tadi saya katakan ilhaman Roh Kudus. Tapi ada satu buku yang dicatat oleh Alkitab sebagai buku kehidupan. Saya bacakan ayat. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ada satu buku yang namanya buku kehidupan. Ini Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Tapi ada satu buku di sana nanti yang namanya adalah buku kehidupan. Di sana dicatat semua hal tentang diri kita. Dan ketika kita mengakhiri hidup kita di bumi ini, ketika kita ada di hadapan pengadilan Tuhan, buku kehidupan itu dibuka. Dan dikatakan oleh ayat ini, ketika buku kehidupan itu dibuka, apakah nama saya, nama Anda, nama saudara tercatat di sana atau tidak, itu menentukan engkau ada bersama dengan Tuhan atau tidak. Sekali lagi, saya bacakan kepada kita. Orang dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saya berharap almarhumah namanya tercatat di kitab kehidupan. Katakan amin. Dan saya juga berharap semua kita yang mendengar, Bapak Yulisko dan seluruh keluarga yang mendengar, namamu tercatat di buku kehidupan itu. Katakan amin. Oleh karena itu, selagi kau hidup, berlakulah seperti orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Jaga hidupmu tetap kudus, jaga hidupmu tetap benar di hadapan Tuhan. Jaga imanmu, jaga kehidupanmu supaya berkenan pada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi, Tuhan mengatakan kepada kita, setelah kita mengalami kematian, ada satu kehidupan baru yang menanti kita. Dan ada satu kitab kehidupan yang akan dibukakan kepada kita. Percaya atau tidak, saya katakan sebagai hamba Tuhan, percayalah. Karena itu dicatat dalam Alkitab. Buku kehidupan itu bukan buku fiktif, bukan buku yang tidak ada kebenaran. Ini dicatat dalam Alkitab. Firman Tuhan berkata, ada satu buku kelak yang akan dibuka di hadapan kita ketika kita ada di hadapan Tuhan.
apakah nama kita tercatat di buku kehidupan itu atau tidak, ditentukan dengan cara hidupmu sekarang. Mau namamu tetap tercatat di sana, tetaplah beriman kepada Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Mau engkau mengalami keselamatan kekal bersama Tuhan, maka namamu harus tercatat di buku kehidupan itu. Saya berdoa sekali lagi untuk Pak Yuristo, untuk keluarga besar Penjahitan, dikuatkan, diteguhkan. Amin. Pelihara iman, sebab apa yang telah ditinggalkan oleh almarhum 42 tahun, waktu yang cukup untuk dia memberi teladan kehidupan untuk setiap kita. Katakan amin. Teladani hidupmu, lakukan apa yang baik, sehingga kelak kalau nama dari almarhum dicatat di dalam buku kehidupan itu, maka saya berharap Pak Yuristo, anak dan kita semua pun ada tercatat di dalam buku kehidupan ini. Katakan amin. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari pejamkan matamu sejenak. Tutup matamu, pejamkan matamu sejenak. Dan mulailah kau berpikir, apakah namaku tercatat di sana? Apakah namaku ada di buku kehidupan itu atau tidak? Berpikirlah sekarang. Kalau engkau mau namamu ada di buku kehidupan itu, maka mulailah engkau percaya kepada Kristus Yesus dan pegang, imani bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan kehidupan. Tidak ada pribadi yang lain, tidak ada nama yang lain yang mampu membuat engkau selamat. Hanya Yesus satu-satunya. Mulai malam hari ini, yakinkan dirimu bahwa engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan seumur hidupmu engkau akan mempertahankan iman, kepercayaanmu kepada Kristus, agar namamu yang telah tercatat dalam buku kehidupan itu akan terus tercatat. Sehingga kelak ketika engkau mengakhiri kehidupanmu di hadapan tahta Bapa di surga, buku itu dibuka. Buku kehidupan itu terbuka dan adakah namamu di sana? Pikirkan mulai malam hari ini. Apakah namamu tercatat di sana? Jangan anggap remeh kebenaran firman Tuhan, sebab itu menentukan kehidupan kekekalan setiap kita. Taruh tangan kananku di dada. Bapak, aku bersyukur bahwa aku mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, aku bersyukur karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagiku. Dan ketika aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka namaku tercatat di kitab kehidupan itu. Satu kehidupan, satu kitab yang menulis nama kami, supaya kami memperoleh kehidupan kekal di dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Yuristo dan anak yang ada yang ditinggal oleh almarhum, diberkati selalu, diberi penghiburan, diberi kekuatan selalu, untuk terus percaya bahwa yang terbaik telah Tuhan kerjakan bagi istri tercinta dan bagi setiap keluarga Penjahitan yang kehilangan orang yang mereka cintai. Tuhan terus hiburkan, Tuhan terus kuatkan, dengan keluarga ini menjadi keluarga yang mampu bersyukur dalam segala nikmat. Maka berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang telah melayani malam hari ini, biarlah diberkati Tuhan. Dan untuk setiap telinga yang mendengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini, maka berdoa Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam hidup mereka, sehingga ketika keluar dari ruangan ini, mereka membawa satu perubahan yang baru dalam hidup mereka. Mereka mulai berpikir tentang kekekalan
tentang nama dalam kitab kehidupan itu. Hamba berdoa Roh Kudus bekerja berkarya sehingga mereka tidak melupakan kebenaran firman Tuhan ini. Mereka berpikir untuk menuliskan nama mereka di buku kehidupan itu. Catatan nama mereka akan tetap ada di dalam buku kehidupan itu. Hamba berdoa dalam anugerah Tuhan, berkati setiap hari. Ibadah malam kembang besok malam dan ibadah pemakaman di hari Jumat diserahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menolong, Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Buat kami mengerti bahwa untuk hidup yang kekal kami harus menentukan sekarang ketika kami hidup. Kami mau nama kami tercatat dalam buku kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan PDP Samuel 5. Baik, sebelum kita menutup, mungkin saya persilakan keluarga jika ada yang mau menyampaikan satu dua kata buat rekan-rekan yang hadir dari pihak keluarga, apakah ada? Mewakili. Shalom, selamat malam untuk saudara-saudara, kerabat, keluarga yang telah hadir jauh-jauh menyempatkan diri untuk hadir. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan. Semoga Tuhan membalas perhatian dan pengorbanan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya, kami terima semua keadaan ini dengan hati yang bersyukur. Inilah yang terbaik yang Tuhan inginkan. Tidak akan ada selai rambut pun jatuh tanpa izin Tuhan. Dan ini kami amini dan ini kami imani sekarang. Ini yang menimpa, yang kami jalani sekarang. Terima kasih ya, atas perhatiannya semua. Nggak ada yang bisa kami sampaikan lagi selain terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Baik, mewakili juga pihak keluarga bahwa seperti yang sudah disampaikan, besok kita tetap akan ada ibadah sekaligus ibadah tutup peti. Saya mengajak bagi rekan-rekan yang mau menghadiri, besok malam jam 7 akan ada ibadah. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Sebelum hambanya akan menyampaikan doa penutup dan doa berkat, kita akan naikkan satu pujian nomor 12, Allah Mengerti. Sebagaimana kita sudah melihat, menyaksikan, bahkan apa yang sudah disampaikan keluarga, pujian ini mengantar kita banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, tapi satu hal yang kusimpan dalam hati, tidak ada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Mari kita naikkan pujian ini sekaligus setelah itu saya mengundang hambanya. Banyak perkara. Kehidupan
Setiap persoalan dan masalah dalam hidup kami. Dan yang kami tahu dan yang kami sadari, dalam kondisi apapun selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada Tuhan di samping kami. Kami tidak bisa melihat Tuhan, tapi kami bisa merasakan Tuhan hadir untuk menguatkan dan menghiburkan kami. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh kehadiran Tuhan dalam setiap langkah juang kami. Almarhumah telah beristirahat dalam tidur panjangnya bersama dengan Kristus. Tinggal kami yang masih hidup. Kami harus berjuang. Kami harus melangkah. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong Pak Juristo. Tuhan tolong anak kekasih. Tuhan tolong keluarga Panjaitan. Tuhan tolong kami semua. Sehingga kami bisa memahami hidup dan mati ada dalam kekuasaan Tuhan. Kematian adalah pintu gerbang untuk kami bisa menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi kami menyerahkan keluarga yang ada ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus hiburkan dan Tuhan terus berkati. Ibadah malam kembang besok dan ibadah pemakaman hari Jumat kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak yang baik. Sungguh baik dan luar biasa baik dan teramat baik dalam hidup kami. Hati kami bersyukur. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kata Tuhan baik. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah penghiburan malam ini. Mari arahkan hatimu kepada sumber berkat, sumber penghiburan. Dan angkatlah kedua tanganmu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Maka diberkatilah pikiran, diberkatilah tubuh jiwa rohmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah segala sesuatu yang engkau kerjakan dan lakukan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Pada selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.